Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami sebagai kelompok 5 akan membahas mengenai materi yang berjudul Antara Perang dan Diplomasi. Sebelum masuk pada pembahasan, kelompok 5 terdiri dari 6 orang, yaitu Fahri Bastori, Fitra Oktaviani, Genser Sopian, Haikal Azhari, Maisy Ridela, dan Nur Malasari. Yang pertama akan kita bahas adalah rangkaian perjanjian Linggarjati. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang datang ke wilayah Nusantara. Adanya sebuah perundingan antara kedua pihak pada tanggal 10 hingga 15 November 1946 di sebuah tempat bernama Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, hasil perundingan ini ditandatangani secara resmi pada 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati menghasilkan 4 poin utama. Yang pertama, Belanda mengakui de facto wilayah RI, Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Indonesia dan Belanda bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat atau NIS. Yang ketiga, NIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Belanda harus menarik pasukannya secara bertahap dari wilayah RI. A. Tokoh yang terlibat. Dari pihak Indonesia, ada Sultan Syahrir atau Ketua Delegasi, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan dari pihak Belanda, Profesor Seremerhorn dan Van Mook. B. Dampak perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Indonesia mendapat pengakuan secara de facto. Yang kedua, muncul pro dan kontra di dalam negeri. Dan yang ketiga, Belanda tidak sepenuhnya menjalankan isi perjanjian. Agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947. 2. Agresi militer. Agresi militer adalah tindakan serangan atau penggunaan kekuatan militer oleh satu negara terhadap negara lain tanpa izin atau justifikasi yang sah. Ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan destabilitas keamanan regional, serta melanggar hukum internasional dan dapat memicu konflik yang lebih luas. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Agresi militer berbentuk berupa invasi, pengeboman, blokade, atau bentuk serangan lainnya. Dampak agresi militer dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, pengungsi, dan destabilisasi keamanan regional. Hukum internasional. Agresi militer seringkali melanggar hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dan dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian. Konsekuensinya dapat memicu konflik yang lebih luas, sanksi internasional, dan dampak ekonomi yang signifikan. Upaya pencegahan agresi militer dapat dilakukan melalui diplomasi, negosiasi, dan kerjasama internasional. Tanggung jawab negara yang melakukan agresi militer dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka, baik melalui proses hukum internasional maupun sanksi ekonomi. 3. Peran Komisi Tugas Negara. Komisi Tugas Negara yang disebut KTN yang dibentuk oleh PBB berperan sebagai penengah dalam konflik Indonesia dan Belanda setelah agensi militer Belanda 1. Tujuan utama Komisi Tiga Negara atau KTN adalah penengah peperangan lebih lanjut dan mendorong penyelesaian secara damai melalui diplomasi. KTN berhasil memfasilitasi perundingan Renville yang berlangsung di atas kapal USS Renville, kapal Amerika Serikat. Peran KTN yang memiliki 4 peran. Yang pertama, mencegah peperangan. KTN berusaha mencegah terjadinya perang fisik antara Indonesia dan Belanda dengan memberikan masukan dan solusi diplomatik. Yang kedua, mencari penyelesaian damai. KTN aktif dalam mencari solusi damai melalui perundingan dan negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan Renville. KTN berperan penting dalam mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan di atas kapal USS Renville. Yang terakhir, menengahi perselisihan. KTN bertugas sebagai penengah dan netral dalam konflik antara Indonesia dan Belanda.
Hasil peran KTN memiliki 3, yaitu perundingan Renville. KTN berhasil memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan perjanjian Renville. Yang kedua, penekanan agensi militer. KTN berhasil menekan tindakan agensi militer antara Indonesia dan Belanda, mencegah pecahnya peperangan lebih lanjut. Yang ketiga, menuju penyelesaian konflik. KTN berperan dalam membangun fondasi untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara diplomatis. Nah, KTN memiliki 3 anggota, yaitu Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat dan Paul van Zielen dari Belgia. Terakhir, Richard Kirby dari Australia. 4. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di atas kapal perang USS Renville pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini mengatur pembentukan Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, dengan wilayah Indonesia yang diakui Belanda terbatas pada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena luas wilayahnya menjadi lebih sempit dibandingkan hasil perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, latar belakang perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi setelah agresi militer Belanda I yang diadakan tanggal 12 Juli 1947 yang menargetkan wilayah Indonesia. Perundingan Renville diadakan untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan terkait wilayah Indonesia dan rencana pembentukan RIS. Isi perjanjian Renville diantaranya adalah 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat yang disebut RIS. 2. Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Garis Van Mook atau garis demarkasi memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah yang dikuasai Belanda. 6. TNI harus mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak perjanjian Renville memiliki 2 dampak, yaitu 1. Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Pembentukan RIS yang dipaksakan oleh Belanda dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Terakhir, Indonesia terkena blokade ekonomi dari Belanda. Yang kedua, perjanjian Renville dan perjuangan diplomasi. Perjanjian Renville adalah salah satu contoh perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, perjanjian ini juga menjadi contoh bagaimana Belanda berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Agresi militer II dan penangkapan pimpinan negara. Latar belakang: Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya setelah proklamasi 1945. Ketegangan meningkat setelah kegagalan perundingan Renville. Peristiwa utama: pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Agresi militer II dan penangkapan pimpinan negara. Jalannya agresi militer. Pada pagi hari tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerbu Yogyakarta melalui serangan udara dan darat. Tujuan utama mereka adalah untuk melumpuhkan pemerintah Republik Indonesia dan mengklaim bahwa Republik telah runtuh. Pesan PDRJ, penjaga eksistensi Republik Indonesia. Pesan utama: 1. Menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia agar dunia tahu Republik masih ada. 2. Mengorganisasikan perlawanan rakyat dan TNI terhadap Belanda. 3. Menjalin komunikasi diplomatik dengan negara-negara luar dan PBB.
Peran PDRJ menjaga eksistensi Republik Indonesia. 1. Menjaga eksistensi negara saat pimpinan Republik Indonesia ditangkap Belanda. 2. Melanjutkan tanda pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 3. Mengordinasikan perlawanan militer dan diplomasi melawan agresi Belanda. 7. Tetap memimpin gerilya. 1. Taktik. Menggunakan taktik perang tidak konvensional seperti serangan mendadak dan sabotase. 2. Mobilitas. Memiliki kemampuan mobilitas tinggi untuk menghindari musuh dan melakukan serangan mendadak. 3. Dukungan rakyat. Memiliki dukungan dari rakyat setempat untuk memperoleh informasi dan sumber daya. 4. Strategi. Menggunakan strategi perang yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi musuh. 5. Kepemimpinan. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan efektif untuk memotivasi dan mengarahkan pasukan. 6. Intelijen. Mengumpulkan informasi intelijen yang akurat untuk mengantisipasi gerakan musuh. Memimpin gerilya memerlukan kemampuan adaptasi, fleksibilitas, dan kepemimpinan yang kuat. Beberapa faktor lain yang juga penting dalam memimpin gerilya adalah 1. Kemampuan bertahan. Memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang sulit dan tidak pasti. 2. Kemampuan komunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk mengkoordinasikan pasukan dan memperoleh dukungan rakyat. 3. Kemampuan motivasi. Memiliki kemampuan untuk memotivasi pasukan dan rakyat untuk terus berjuang. 4. Kemampuan analisis. Memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat. 5. Kemampuan improvisasi. Memiliki kemampuan untuk melakukan improvisasi dan menyesuaikan strategi dengan situasi yang berubah. Dengan demikian, memimpin gerilya memerlukan kombinasi dari berbagai kemampuan dan strategi untuk mencapai tujuan. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa bersejarah di mana pasukan TNI dan rakyat Indonesia menyerang kembali Yogyakarta yang telah diduduki oleh Belanda setelah agresi militer Belanda II. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan kekuatan TNI kepada dunia internasional. Serangan umum 1 militer memiliki 3 tujuan serangan. 1. Membebaskan Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. 2. Mempertahankan kedaulatan RI. Serangan ini menegaskan bahwa RI masih berdaulat dan memiliki kekuatan militer. Ketiga, menarik perhatian dunia. Serangan ini diharapkan dapat menarik perhatian dunia internasional dan mendorong PBB untuk menekan Belanda. Dampak dan hasil serangan umum. 1. Pembuktian eksistensi RI. Serangan ini membuktikan bahwa RI masih ada dan TNI belum hancur. Selanjutnya, penyebaran informasi. Berita keberhasilan serangan disebarkan melalui radio dan mencapai PBB, mendorong negosiasi antara RI dan Belanda. Dan perundingan ronde 3. Keberhasilan serangan ini mendorong pihak Belanda untuk kembali berunding dengan Indonesia. Terakhir, penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tanggal 1 Maret kemudian ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk memperingati peristiwa bersejarah ini. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam serangan umum ini adalah 1. Jenderal Sudirman. 2. Letkol Soeharto. 3. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 4. Letkol Venj Sumuel. 5. Mayor Sarjono. 6. Mayor Kusno. Dan yang ketujuh, Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Kesimpulannya adalah serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serangan ini tidak hanya berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan. 9. Persetujuan Roem-Royen.
Setelah agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan para pemimpin Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kondisi ini memicu reaksi keras dari dunia internasional, terutama dari negara-negara Asia dan Afrika, serta PBB. PBB melalui Komisi 3 Negara yang kemudian dikenal sebagai UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Waktu dan tempat terjadinya persetujuan Roem-Royen. Tanggal 14 April hingga 7 Mei 1949. Tempat Hotel des Indes, Jakarta. Mediator UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, di mana UNCI ini dipergunakan untuk memediasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa ini ialah Muhammad Roem sebagai delegasi Indonesia, Dr. J.H. van Rooijen sebagai delegasi Belanda, dan Merle Cochrane atau wakil UNCI sebagai mediator. Isi dari persetujuan yang pertama, Republik Indonesia menghentikan kegiatan gerilya. Kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan pemimpin Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang keempat, kedua pihak sepakat mengikuti konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Dampak dalam persetujuan ini memungkinkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kembali ke Yogyakarta dan memulihkan pemerintahan Republik. Ini menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar. 10. Yogyakarta kembali. Peristiwa ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bukan hanya menandai kembalinya pemimpin bangsa ke ibu kota sementara saat itu, tetapi juga menjadi simbol kemenangan diplomatik dan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Latar belakang. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan menduduki Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan. Pemerintahan tampaknya lumpuh. Namun justru saat itulah terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera yang memastikan kontinuitas kepemimpinan negara. Peran Yogyakarta. Yogyakarta memiliki peran luar biasa dalam menjaga eksistensi Republik. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan loyalitas luar biasa dengan memberi tempat bagi pemerintah dan rakyat untuk bertahan. Yogyakarta menjadi simbol perlawanan dan pusat konsolidasi kekuatan nasional. Dari kota inilah semangat perjuangan terus menyala. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia. Setelah tekanan diplomatik dan perjuangan bersenjata terus dilakukan, Belanda akhirnya harus tunduk pada kesepakatan internasional. Pada 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta menandai pulihnya pemerintahan pusat Republik di tanah air. Peristiwa ini dikenal sebagai Yogyakarta kembali. Momen simbolis yang memperlihatkan bahwa Republik belum runtuh dan kemerdekaan tetap hidup. Konferensi Inter-Indonesia adalah pertemuan antar tiga kekuatan politik utama pada masa itu, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, BFO atau Bijenkom, Por Federal, Everleg, Gabungan Negara-Negara Federal buatan Belanda. Tujuan konferensi ini adalah menyatukan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang utuh. Konferensi ini berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama diadakan di Yogyakarta pada 19 sampai 22 Juli 1949 dan tahap kedua berlangsung di Jakarta dari 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Lalu, apa saja tujuan dari konferensi Inter-Indonesia? Yang pertama, menyatukan pandangan antar RI, NIT, dan BFO.
Yang kedua, mempersiapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, menyusun dasar hukum bersama. Dan yang keempat, membentuk Angkatan Perang Nasional yang bersatu. Konferensi ini menghasilkan kesempatan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan demokratis. Disepakati juga penggunaan Undang-Undang Dasar sementara dan pembentukan Angkatan Perang RIS. Ini menjadi langkah penting menuju konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia adalah bukti bahwa meskipun Indonesia sempat terpecah oleh politik kolonial, semangat persatuan bisa membawa bangsa kita kembali bersama menuju kemerdekaan sejati. Konferensi meja bundar adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik yang mengakhiri penjajahan Belanda atas Indonesia. Ada 3 pihak yang ikut dalam KMB: Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Gabungan Negara-Negara Federal Buatan Belanda. Konferensi ini juga diawasi oleh PBB. Hasilnya yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Yang kedua, Indonesia menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, akan ada pemisahan antara Indonesia dan Papua yang nanti jadi konflik lanjutan. Yang keempat, pembentukan Angkatan Perang RIS. Yang kelima, Indonesia harus mengambil alih utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Kesimpulannya, konferensi meja bundar adalah puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia yang berujung pada pengakuan resmi kemerdekaan oleh Belanda. Ini menandai akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Terjadilah konflik militer, yaitu agresi militer Belanda pertama dan kedua. Untuk menyelesaikan konflik ini, dilakukan berbagai perundingan seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville. Puncak diplomasi terjadi dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Dalam KMB, Belanda akhirnya menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, bukan langsung kepada Republik Indonesia. RIS adalah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian, di antaranya adalah Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Pasundan. Ibu kota RIS adalah Jakarta dan presidennya adalah Insinyur Soekarno. Banyak rakyat Indonesia menolak RIS karena dianggap sebagai buatan Belanda. Mayoritas rakyat ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kesimpulannya, RIS adalah bentuk kompromi politik dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Meskipun hanya bertahan beberapa bulan, RIS menjadi bagian penting dari sejarah bangsa kita. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali dan tidak mengakui kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Akibatnya terjadi berbagai konflik termasuk agresi militer Belanda pertama dan kedua, serta perjuangan diplomasi yang panjang. Untuk menghindari perang berkepanjangan, Indonesia menempuh jalan diplomasi. Beberapa perundingan penting antara lain, yang pertama, Linggarjati pada tahun 1947, Renville pada tahun 1948. Namun, perundingan ini belum mampu membawa pengakuan penuh atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 menjadi hari bersejarah. Di Amsterdam, Ratu Juliana secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Di
Di Jakarta, penyerahan ini diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mulai saat itu, Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara hukum internasional. Kesimpulannya, pengakuan kedaulatan adalah puncak dari perjuangan fisik dan diplomasi Indonesia. Ini membuktikan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan kecerdasan dan kerjasama. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami berbagai konflik. Belanda datang kembali dan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS lewat Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. RIS terdiri dari beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur. Sistem federal ini ditolak rakyat karena dianggap sebagai upaya Belanda memecah persatuan Indonesia. Banyak rakyat Indonesia menolak RIS karena dianggap sebagai buatan Belanda. Mayoritas rakyat ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa penting, pada 19 Mei 1950, negara Indonesia Timur bergabung ke Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Sejak saat itu, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dampaknya, yang pertama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempermudah sistem pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang ketiga, menjadi bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, kesimpulannya, kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan adalah bukti bahwa rakyat Indonesia menginginkan persatuan dan integrasi nasional. Bentuk NKRI menjadi dasar kuat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, teman-teman, sudah paham kan sampai di sini? Pastinya kalian sudah memahami mengenai materi antara perang dan diplomasi. Dan terima kasih sudah mendengar dengan baik sampai akhir. Kita sudahi sampai di sini ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.